وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa Madani TV dan Iki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada sesi yang ketiga dalam kaji kita Keluarga Sakinah ini, yang tema pada sore hari ini adalah jangan salah memilih pasangan. Ini nampaknya sudah ada dua yang masuk pagi ini pertanyaannya. Baik. Jadi yang pertama, Pak Kiai, apakah boleh kita menyebut nama orang yang kita inginkan menjadi imam kita dalam doa kita, gitu, dalam ketika istikharah, ketika berdoa? Ini kayaknya maksa banget ini, maksa Gusti Allah, karena pilihannya itu maunya sama itu, gitu. Boleh nggak Pak Kiai? Jadi saudara Rini, saudari Rini ini, baik. Ya, saudara Rini ya, mudah-mudahan nanti mendapatkan jodoh yang baik ya, yang sesuai dengan harapan, baik agamanya maupun juga akhlaknya, maupun juga yang berkaitan dengan faktor-faktor yang pendukungnya. Istikharah itu kan artinya meminta pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada doanya. Doanya adalah salah satunya menyebut nama. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa masalah ini, dan disebutkan namanya, boleh. Boleh disebutkan namanya. Bahwa baik bagi agamaku, bagi duniaku, bagi akhiratku, untuk menjadi suami, calon suami, maka mudahkan urusannya. Ridhoi segala hal yang berkaitan dengannya. Mudahkan, yassirhu wa radiyallahu. Kemudian, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarr. Ya, dan jika engkau mengetahui bahwa masalah ini, sebutkan namanya, adalah buruk bagi agamaku, bagi duniaku, bagi akhiratku, maka minta diganti dengan yang lain, dimudahkan penggantinya. Artinya kita supaya lepas gitu ya, bahwa bukan semata-mata kriteria, tapi juga yang berkaitan dengan apa? Dengan orangnya, figurnya, boleh saja. Ya tidak apa-apa ya berbicara, memohon kepada Allah secara langsung itu. Gak usah malu-malu lah kita ya untuk meminta itu. Silakan, itu dibolehkan dan itu dibenarkan secara syariat. Ya tentu saja doa yang kita sampaikan pada waktu yang mustajab, usahakan pada waktu malam, sepertiga malam. Ya, karena kita mengetahui sepertiga malam itu bagian waktu yang sangat penting. Ya, waktu sahur misalnya. Demikian pula atau ba'da sholat ya. Pada sholat wajib kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang, baiklah secara sholat istikharah langsung maupun juga dalam sholat sunat yang lain. Misalnya sholat sunat hajat. Kenapa ini harus diulang-ulang? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan masa depan kita, berkaitan dengan keselamatan kita dunia dan akhirat. Dan dipesankan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam perbuatan yang akan menyebabkan jatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Artinya memang harus matang, harus secara mental kita yakin, dengan keimanan kita yakin bahwa memang calon suami yang kita minta kepada Allah adalah ya calon imam, calon pembimbing, qawamun 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi yang baik, yang kelakuannya indah, kelakuannya bisa dijadikan contoh dan suri tauladan. Boleh saja itu. Baik. Pokoknya yang maksimal lah mintanya. Menyebut namanya tapi tidak boleh maksa itu untuk saya, gitu. Tapi tetap diserahkan kepada Allah yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Baik. Yang kedua ini Pak Kiai, dari Muhammad Toha Bandung, ini kayaknya dari bapak-bapak. Kalau lihat pertanyaan ini, Bismillah, izin bertanya, jika orang tua punya anak perempuan, apakah sebaiknya jodohnya mencari sendiri anaknya atau dicarikan oleh orang tuanya? Mohon pencerahannya. Dua-duanya ada contohnya ya. Ya, yang pertama adalah karena masalah keluarga adalah masalah suami istri, maka tentu saja calon istri pun juga harus mengetahui calon suaminya.
Bagaimana tuh caranya? Dalam hadis dikatakan ya apabila seorang janda ya dimintai melaksanakan nikah, maka tunggulah dia perintahnya. Dan apabila seorang perawan, maka tunggulah izinnya. Artinya dibolehkan ya dia mencari mencari calonnya. Dan kemudian juga di dalam dalam hadis Nabi dikatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian ridhoi ya, yang kalian syukuri ya kelakuannya, perilakunya, akhlaknya, maka ingin nikah dengan anak Anda, nikahkan segera. Kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang ini. Artinya di situ calon suaminya yang datang ya meminta kepada bapaknya tadi. Tetapi anaknya juga mesti ditanya ya, jangan sampai dinikahkan secara tanpa diketahui dengan siapa dia menikah. Boleh dipelajari, kemudian juga sama-sama lakukan istikharah supaya hasilnya baik, bahwa saya ikut bertanggung jawab terhadap calon suami saya karena ini adalah calon imam saya, calon pemimpin saya dalam rumah tangga dan dalam kehidupan. Jadi memang paling tidak harus tahu gitu ya si calon istri terhadap calon suaminya. Dan silahkan, tetapi jangan sampai kalau mencari sendiri itu kemudian kriteria sendiri. Apalagi kemudian tanpa ada had, tanpa ada aturan. Seperti sekarang sering terjadi dengan pacaran dan lain sebagainya. Yang menurut saya pacaran itu kan diharamkan, dilarang oleh agama kita. Karena itu adalah menghalalkan sesuatu yang haram. Kita tidak boleh melanggar aturan itu. Oleh karena itu maka sekali lagi lakukan saja apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan musyawarahkan dengan kedua orang tua. Insya Allah nanti akan mendapatkan calon yang kita harapkan, baik sesuai akidahnya, keyakinannya, akhlaknya, maupun juga hal-hal yang lainnya. Baik, Masya Allah. Berikutnya nih Pak Kiai, masih ada 3 yang masuk ini. Afwan Ustadz, bagaimana sikap yang baik sebagai anak jika orang tua kita sudah meminta untuk menikah karena umur sudah tidak muda lagi? Dan orang tua juga sudah mengenalkan calon jodoh, namun calon tersebut belum bagus dari sisi pemahaman agamanya, belum sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Secara umum, calon tersebut baik agamanya, namun di sisi yang lain sering mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Langkah apa yang kita bisa lakukan? Ya, memang mungkin akan dilakukan melalui seorang guru ya, seorang guru dari si calon perempuan itu, calon istri itu meminta kepada seorang guru agama untuk berdialog, berdiskusi dengan calon suaminya. Ajaklah, barangkali ada hal-hal yang dia melakukan itu karena pengetahuan yang belum sampai. Tapi kalau seandainya pengetahuan sudah sampai, mungkin dia tahu ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dia akan tinggalkan. Karena itu jangan dulu memvonis ya, mengecap bahwa dia tidak baik. Siapa tahu sedang dalam proses pencarian dan bisa diketahui apakah dia sedang dalam proses pencarian atau tidak, ya melalui bantuan seseorang guru agama misalnya, para ustadz, para mu'alim, para mu'addib yang punya pengalaman di bidang itu, untuk menghantarkan pada pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Insya Allah kalau niatnya baik, ujungnya juga akan baik. Kalau niatnya baik, hasilnya juga akan baik. Jadi jangan kemudian karena misalnya katakanlah bacaan Qur'annya kurang baik langsung divonis, ya belum mengerti agama. Suruh dia belajar dulu atau dipersyaratkan misalnya kalau engkau betul-betul siap menikah ya, saya berikan waktu 1 bulan atau 2 bulan untuk belajar Al-Quran. Misalnya begitu, itu kan boleh saja mempersyaratkan yang demikian. Supaya apa? Supaya betul-betul hasilnya itu maksimal sesuai dengan harapan kita. Gitu. Baik, Pak Kiai. Ini masuk terus ini, Pak Kiai, pertanyaan berikutnya dari Fariha, dari Qatar. Ustadz, saya izin bertanya, jika dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri berbeda madhab, apakah sang istri lebih baik mengikuti madhab suami yang diikuti oleh suami atau tetap madhabnya sendiri? Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Kiai, kita sambung saja. Ya.
bolehkah perempuan hanya menunggu tanpa ada usaha kecuali berdoa saja? Iya, ya. Begini, mazhab itu bukan merupakan satu keharusan ya. Orang boleh bermadzhab, tapi bukan merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, kalau merasa suami berbeda mazhab dengan istri, kemudian cobalah adakan musyawarah dengan baik. Tanya orang yang mengerti tentang mazhab, bagaimana sholat saya, bagaimana ibadah saya. Itu tanyalah, jangan kemudian mengambil kesimpulan karena saya sebagai suami berbeda mazhab dengan istri, kemudian kita mengatakan anti laisa minna, kau bukan bagian dari kami. Itu yang jangan. Karena mazhab itu sekali lagi bukan sebuah kewajiban. Mazhab itu kan cara berpikir, jalan at-thariqah yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang tabahur dalam ilmunya, kemudian melakukan fatwa-fatwa berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, tapi tidak mengikat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, andaikan pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran dan hadis itulah mazhabku. Jadi oleh karena itu jangan berhenti belajar ya suami istri ya pada guru yang sikoh yang bisa dipercaya supaya untuk mengklirkan ini. Rasanya agak janggal kalau seorang kemudian ribut dalam keluarga hanya karena perbedaan mazhab. Padahal sholatnya sama, kemudian ibadah yang lain sama, hanya beda-beda yang masalah-masalah furu'iyah yang bukan yang usuliyah. Kalau berbeda usuliyah memang harus dipertanyakan, berbeda akidah, keyakinan, atau mazhabnya mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, atau mencemoohkan para sahabat Nabi, menghina sahabat Nabi, itu memang bukan sekedar perbedaan furu'iyah, bukan mazhab yang furu'iyah, tapi itu sudah berkaitan dengan usuliyah. Dan itu menurut Majelis Ulama Indonesia itu termasuk ke dalam salah satu kriteria dari 10 kriteria yang termasuk aliran yang sesat menyesatkan. Kemudian tadi yang kedua, bolehkah perempuan hanya menunggu tanpa usaha, hanya berdoa saja, tapi tidak ada usaha, bolehkah gitu Pak? Ya, jadi gini, ada dua kan yang harus dilakukan itu berlaku bagi calon suami maupun calon istri. La khoba man istakhara, wala nadima man istasyara. Tidak akan merugi orang yang istikharah. Istikharah itu ya berdoa, memohon pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kedua, wala nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang-orang yang suka musyawarah. Artinya bertanya sama orang lain, bagaimana nih ada seorang pemuda yang menginginkan saya begini, bagaimana pendapatnya? Itu boleh saja, ya. Dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan juga di dalam sebuah hadis pernah ya ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW meminta ya, untuk dijadikan sebagai istrinya, dan kemudian banyak yang mencemooh. Kemudian Anas mengatakan bahwa wanita yang baik. Artinya kalau wanita itu misalnya datang pada seseorang, kemudian seorang itu yakin betul orang yang baik, diminta secara langsung maupun juga dicarikan, itu boleh saja. Aktif wanitanya boleh, ya, dengan catatan tetap menjaga diri sebagai seorang wanita muslimah yang punya al-haya, yang punya rasa malu, ya. Tapi untuk kebaikan boleh kita melakukannya. Masya Allah. Jadi datang kepada orang yang dihitung baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya gitu. Ya. Itu secara syar'i dibenarkan. Dibenarkan. Ada contohnya ya. Betul, karena ada contohnya, betul. Baik, kemudian dari saudari Novi Indiana. Ustadz, bagaimana cara kita menanggapi kasus jodoh adalah cerminan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya? Iya. Itu kan memang tadi pada surat An-Nur ayat 26, ya, ayat yang berkaitan dengan itu. At-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibin, al-khabithuna lil-khabithat wal-khabithatu lil-khabithin. Itu pada umumnya ya, pada umumnya setiap laki-laki yang mempersiapkan dirinya dengan baik, ingin menjadi laki-laki yang baik, maka biasanya dia insya Allah akan mendapatkan jodoh wanita yang baik. Demikian pula wanita yang baik, yang berusaha baik, dia juga insya Allah akan mendapatkan calon suami yang baik. Jadi oleh karena itu pada umumnya begitu ya, pada umumnya
tergantung pada persiapan yang ia lakukan, ya, tergantung pada niat yang ia lakukan. Kalau niatnya dia baik, ingin menjadi orang baik, insya Allah akan dikabulkan mendapatkan suami yang baik atau mendapatkan istri yang baik. Pendeknya kita tidak boleh berputus asa, walaupun suatu waktu mungkin ya diuji oleh Allah dengan mendapatkan calon suami atau calon istri yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi selama kita memang baik, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim itu dikisahkan seperti kisah istri Nabi Nuh, ya, istri Nabi Lut, ya, yang suaminya adalah nabi, tapi kemudian istrinya adalah kafir. Tetapi juga lanjutan ayat itu adalah tentang istri Fir'aun, ya, bahwa Fir'aun itu orang yang jahat, bukan sekedar jahat biasa, tapi mengaku sebagai Tuhan. Ya, istrinya Siti Asyah itu adalah istri yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang berkaitan dengan Siti Maryam, ya, putra Imran, yang kemudian wanita yang baik. Jadi artinya, tapi pada umumnya yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk pada umumnya, meskipun kadangkala ada pengecualian. Nah, pengecualian itu anggaplah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian keimanan sekaligus ujian kesabaran. Masya Allah. Jadi poinnya ikhtiar yang maksimal untuk menjadi calon suami, calon istri yang baik, dan jangan pernah lupa terus berdoa kepada Allah, dan yang tidak boleh kalah pentingnya adalah jangan putus asa. Begitu ya, betul. Betul. Masya Allah. Untuk berikutnya, bagaimana sikap yang baik dalam menolak laki-laki yang gencar mencoba mendekati kita melalui media sosial? Apakah dibolehkan memiliki kriteria dalam memilih calon suami? Nah, ini bukan dibolehkan, harus. Ya. Harus punya kriteria yang baik. Ya, yang namanya kriteria harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis, kriterianya. Tetapi kita kriterianya, katakanlah ada kriteria 100%. Kalau tidak 100%, ya 80%. Kalau tidak 80%, turun lagi 60%. Tapi yang intinya jangan sampai kriteria yang utama yang hilang. Ya, kriteria misalnya pengetahuannya ya agak kurang, tidak sesuai dengan harapan. Kriteria tentang materinya agak kurang, tidak sesuai dengan harapan. Ya selama itu tidak terlalu mendasar, ya bisa dikurangi. Yang jangan tuh kriteria akhlak, moral dan agama. Kalau itu tidak bisa ditawar lagi, karena Nabi mengatakan, ya kalau seandainya agama yang dijadikan kriteria utama, terlibat tiadaka, maka engkau akan beruntung kehidupan engkau di dunia maupun di akhirat. Artinya kalau kriteria agama hilang, maka yang ada akan kerugian dalam kehidupan ini. Begitu. Masya Allah. Ini dari saudari Tiwi berikutnya nih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana dengan orang yang belum nikah sampai akhir hayatnya? Apakah imannya sempurna atau tidak sempurna? Itu yang pertama. Yang kedua dari Valencia Hirmansyah. Para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara ta'aruf yang benar dan kapan waktu yang tepat untuk nazar atau melihat? Jazakumullah khairan. Ada dua pertanyaan lagi. Iya, yang tidak boleh itu wanita atau laki-laki dia menolak pernikahan, itu tidak boleh, karena menolak sunnah Rasul. Ya, oleh karena itu maka kalau seandainya dia belum nikah karena belum ada jodoh sudah mengusahakan, itu lain persoalan. Itu mungkin berkaitan dengan nasib. Tapi kalau menolak, mencari-cari kriteria yang terlalu tinggi misalnya, sehingga tidak ada yang mendekat, itulah yang tidak boleh terjadi. Atau niat tidak akan nikah, ngapain nikah? Ya hanya membuat masalah saja. Itu artinya sudah tidak benar kalau itu. Itu dikatakan apa? Tidak menentang sunnah Rasulullah SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci pada sunnahku, maka dia bukan umatku. Ya, tetapi ketika dia senang sama sunnah, melaksanakan pernikahan dengan baik, maka termasuk kepada umat Rasulullah SAW. Jadi tidak nikahnya kita lihat sebabnya. Kenapa? Kalau dia menolak, itu memang berarti bukan umat Rasulullah SAW. Kemudian ta'aruf yang baik itu adalah ta'aruf yang tadi melalui dua hal tadi. Pertama istikharah, yang kedua musyawarah. Jadi ta'aruf itu tidak boleh langsung, ya, datang langsung, tapi melalui perantara
orang yang dipercaya, misalnya saudaranya atau siapalah kayak pamannya, ya teman sahabat dekatnya, boleh itu kita musyawarah, ya, untuk melihat bagaimana, untuk menanya bagaimana kira-kira kelakuan si Anu, si A, si B, apakah kira-kira cocok buat saya sebagai calon suami atau bagaimana, boleh itu, ya. Kemudian kita dari situ kan kita akan tahu ta'arufnya, ya, bagaimana kelakuannya, CV-nya katakanlah. Tentu juga kita lihat bagaimana perilakunya. Dan jangan langsung, apalagi berdua, itu bukan ta'aruf lagi. Karena kalau laki-laki perempuan hanya berdua, yang ketiganya setan, ya itulah yang dilarang oleh agama kita. Kita harus menjaga akidah kita, pergaulan kita sehingga kita selamat. Begitu. Masya Allah. Ini sudah ada, tak terasa ada 7 pertanyaan, 8 pertanyaan. Dan tak terasa pula sudah sampai di penghujung ya. acara pada pertemuan kali ini, Pak Kiai. Ya, baik. Ini nampaknya masih ada satu lagi. Ya. Baru masuk ini Pak Kiai dari Sumatera Barat, dari Amrizal, Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah kalau usia sudah tua, kurang lebih 50 tahun, masih bisa mencari pasangan hidup? Apakah pilihannya yang sudah menikah, janda, usia tua, dan ini kayaknya, atau yang masih single dan muda? Kalau keinginan saya adalah yang muda dan single. Salahkah saya, Pak Ustadz? Gitu. Ya, 50 tahun tuh belum terlalu tua. Masa masih muda itu. Oh, masih muda. Masih muda ya. Jadi kalau misalnya punya keinginan dengan yang perawan, yang cantik, ya silakan, wajar aja. Wajar, saya kira sebagai seorang laki-laki wajar punya kriteria yang maksimal, boleh. Tapi masalahnya jodoh itu bukan sekedar keinginan kan, tapi juga usaha yang dia lakukan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dipadukan saja. Siapa tahu apa, dan tadi istikharah, siapa tahu menurut dia baik padahal tidak baik, misalnya begitu kan. Siapa tahu tidak baik tapi ternyata menurut Allah baik, menghasilkan keturunan yang soleh dan soleh. Pokoknya gini, intinya Pak Rizal ya, intinya kalau akan menentukan calon istri, tidak boleh sendiri. Tidak boleh dengan logika-logika kita, tapi lakukanlah 2 hal. Supaya tidak merugi, la khaba man istakhara, wala nadima man istasyara. Tidak akan pernah merugi orang yang suka istikharah, meminta pendapat kepada Allah, dan tidak akan menyesal orang yang pernah selalu bermusyawarah dalam menentukan sesuatu masalah, apalagi menentukan masa depannya. Baik Pak Kiai, ada satu lagi masuk ini Pak Kiai. Ada 2 sebenarnya, tapi yang satu ada kesamaan dengan yang atas. Kemudian dari Nazla Safira. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mensikapi pendapat orang tua tentang menyuruh memilih pasangan yang sekufu, sementara anaknya sendiri sudah merasa cocok, sudah merasa sekufu dengan calon yang dipilihnya dengan latar belakang yang berbeda. Ya. Mungkin ini dari anaknya sudah merasa cocok, sudah merasa sekufu, betul. tapi orang tuanya belum. Ini gimana solusinya bagi? Pertama, biasanya sering memang masalah ini terjadi karena kurang komunikasi. Jadi orang tua dengan pendapatnya, ya menurut keinginannya, sementara anak juga begitu. Coba adakan komunikasi dan minta bantuan pada orang yang dianggap dihormati oleh orang tuanya, ya, oleh yang bersangkutan, baik dalam sudut usianya maupun pengalamannya maupun juga pengetahuannya. Ditanya bagaimana pengertian sekufu ini, apakah kalau saya nikah dengan si A sekufu atau tidak, karena yang namanya sekufu itu sering salah pengertian. Kalau berdasarkan keturunan, harta, kesukuan, padahal kan dalam Islam itu berdasarkan pada akhlak, berdasarkan pada agama, baru dikatakan sekufu yang baik. Jadi oleh karena itu sekali lagi, adakan komunikasi yang baik ya antara anak dengan orang tua. Ini jangan sampai hilang faktor, apalagi yang berkaitan dengan pernikahan, karena ini berkaitan dengan masa depannya. Masya Allah. Itu catatannya tadi yang untuk yang pasti harus musyawarah. Dan
harus mendekati orang-orang yang punya pengaruh dengan ayahnya, dengan ibunya gitu Pak Kiai. Betul, betul. Kadang-kadang neneknya didekati biar neneknya yang ngomong sama bapaknya sama ibunya sehingga mendapatkan peluang, karena neneknya sudah ngomong biasanya bapak ibunya ngikut biasanya begitu, walaupun bapak ibunya pernah pendapat gitu Pak Kiai. Pendeknya musyawarahnya lah intinya. Oh baik, itu poinnya adalah kita harus mengajak musyawarah keluarga sampai mendapatkan yang terbaik. Para pemirsa Madani TV, Iki TV, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini ternyata tak terasa kita sudah sampai penghujung acara kajian keluarga pada seri yang ketiga ini. Pertemuan yang berikutnya insya Allah akan terus kita kaji tentang keluarga agar kita mampu mengantarkan keluarga kita menjadi yang keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, dan yang perlu kita ingat catatannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah hak prerogatif Allah. Allah lah yang punya sakinah, yang punya hak untuk memberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu Allah akan berikan apabila hal-hal yang untuk mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah itu kita penuhkan. Yang pasti adalah perjalanan hidup kita harus dibimbing dengan ilmu agama, dan yang terus ada pada diri kita adalah hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin, semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agama. Itulah yang menjadi kata kunci insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah itu Allah berikan. Terima kasih Pak Kiai sudah memberikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat amin insya Allah. Akhirnya saya dan seluruh kru Madani TV, Iki TV, dan juga guru kita Pak Kiai Profesor Dr. Kiai Didin Afifuddin mohon undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني